AFC memberikan komentar mengejutkan terkait PSSI yang mengeluhkan kinerja wasit Ahmed Alkaf. Mereka mengaku belum menerima pengaduan resmi terkait kemenangan timnas Indonesia yang dirampok oleh wasit asal Oman itu. Itulah berita populer pertama Anyus.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Winsor John mengatakan pihaknya sudah menerima berbagai laporan terkait Ahmed Alkaf. Namun sampai Minggu 13 Oktober belum ada laporan resmi dari PSSI. Winsor meminta PSSI untuk lebih merinci keluhan terhadap Ahmed Alkaf. Apakah itu terkait kinerja, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Dia memastikan AFC akan meninjau laporan-laporan yang sudah masuk sejauh ini. Termasuk alasan wasit Ahmed Alkaf memberikan waktu tambahan hingga 9 menit dari yang seharusnya 6 menit. PSSI sebelumnya mengklaim telah resmi mengirim surat protes ke AFC dan FIFA usai kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dirampok wasit. Awal timnas Indonesia unggul 2-1 sampai menit ke-90. Lalu Ahmed Alkaf memberikan waktu tambahan 6 menit. Namun faktanya, gol Bahrain dicetak di menit ke-90 plus 9 yang akhirnya membuat skuad Garuda beserta supporter luka karena batal menang. Berita populer kedua. Cagup Malut Benny Laos tewas dalam kebakaran speedboat tercatat sebagai kepala daerah terkaya. Calon Gubernur Maluku Utara 2024, Benny Laos tewas dalam kebakaran speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Malut, Sabtu 12 Oktober 2024. Speedboat yang ditumpanginya meledak saat mengisi BBM. Saat kejadian, Benny Laos bersama rombongan akan berkampanye di Pulau Taliabu, Ternate. Benny mengalami luka bakar serius dan menghirup gas beracun. Dia sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Bobong, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Benny merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai periode 2017 sampai 2022. Pada Pilkada 2024 ini, ia maju sebagai Cagup Malut dan diusung oleh 8 partai. Selain itu, ia juga seorang pengusaha dan masuk sebagai kepala daerah terkaya di Indonesia. Dari data terbaru LHKPN yang dirilis oleh KPK, kekayaannya lebih dari 510 miliar rupiah. Berita populer ketiga. Timnas Indonesia keluar dari 4 besar klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi tak mengenakan itu terjadi setelah Garuda ditahan Bahrain 2-2 pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Gawang timnas Indonesia kebobolan lebih dulu pada menit ke-15 akibat tendangan bebas Muhammad Marun. Namun timnas Indonesia tak putus asa. Aksi Ragnat Uratmangun pada menit ke-45 plus 3 dan Rafael Strijk pada menit ke-74 membawa semangat kemenangan. Sayangnya Bahrain mencetak gol di menit ke-90 plus 9. Torehan ini sangat kontroversial mengingat waktu tambahan yang diberikan wasit hanya 6 menit saja. Hasil imbang membuat Garuda turun ke peringkat kelima dengan nilai 3 dari 3 pertandingan. Jepang masih memimpin klasmen dengan 9 poin, diikuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama meraih 4 poin. Sementara China di posisi terakhir karena belum mendapatkan poin. Berita populer keempat. Bocoran kabinet Prabowo mulai terungkap. Ada menteri era Jokowi hingga kader PDIP. Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto mulai menyusun kabinet menteri untuk pemerintahan mendatang. Prabowo juga sudah memanggil para calon menterinya. Ia mengatakan sebagian menterinya berasal dari kabinet Presiden Jokowi, tidak terkecuali para menteri di bidang ekonomi. Prabowo menegaskan mencari orang terbaik untuk mengisi posisi menteri. Bahkan ia mengibaratkan seperti halnya memilih pemain terbaik untuk timnas Indonesia. Dia juga mengungkapkan alasannya membuat kabinet gemuk karena Indonesia merupakan negara besar. Sementara itu, Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kader PDI Perjuangan berpeluang ditarik menjadi Menteri Kabinet Prabowo. Namun dia belum membocorkan nama kader PDIP yang menjadi menterinya.
Berita populer kelima. 2 hari tanpa makan, inilah kisah Naomi Daviola, siswi SMK yang tersesat saat mendaki Gunung Slamet. Kisah Naomi, siswi SMK Semarang yang hilang saat mendaki Gunung Slamet di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah viral di media sosial. Remaja 17 tahun itu ditemukan dalam kondisi lemas setelah tim SAR gabungan mencarinya selama 2 hari 2 malam. Cerita ini bermula saat Naomi ikut open trip bersama 40 pendaki ke Gunung Slamet dari posko pendakian Bambangan, Purbalingga pada Sabtu 5 Oktober 2024 malam. Sesuai rencana, semua pendaki dijadwalkan kembali ke base camp Bambangan pada Minggu 6 Oktober malam. Namun Naomi terpisah dari rombongan dan tak kunjung kembali hingga Senin 7 Oktober. Setelah pencarian, personel gabungan menemukan Naomi lalu mengevakuasinya dari pos 5 pendakian Gunung Slamet pada Selasa 7 Oktober siang. Korban dievakuasi dalam keadaan selamat, namun kondisinya sangat lemas karena terjebak di hutan Gunung Slamet selama 2 hari 2 malam tanpa makan dan minum. Selanjutnya ia dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam video viral, ada momen haru saat keluarga menyambut kedatangan Naomi bersama tim SAR gabungan. Mereka menangis dan berpelukan karena Naomi ditemukan dalam kondisi selamat tanpa kekurangan apapun. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.